Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Frans Sandita. Pada hari ini, saya ingin mengedukasi tentang apa itu virus monkeypox yang sedang terjadi, atau yang biasa kita kenal sebagai virus cacar monyet. Virus monkeypox adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus langka dari hewan atau dapat kita sebut sebagai virus zoonosis, di mana monyet adalah inang utama dari virus monkeypox atau cacar monyet ini. Oleh sebab itu, penyakit ini disebut dengan cacar monyet. Monkeypox adalah penyakit langka yang pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark, ketika wabah penyakit seperti cacar terjadi pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. Sementara itu, kasus cacar monyet pertama pada manusia diketahui terjadi pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Selama periode tersebut, upaya intensif pun dilakukan untuk menekan jumlah penyebaran kasus cacar monyet atau monkeypox ini. Sejak saat itu, cacar monyet dilaporkan menginfeksi orang-orang di beberapa negara di Afrika Tengah maupun di luar Afrika. Saat ini, penyakit cacar monyet menjadi masalah kesehatan yang paling menjadi perhatian dunia di tengah wabah COVID-19 dan virus hepatitis akut. WHO mencatat lebih dari 140 kasus suspek dan terdeteksi di seluruh sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan Oceania pada Mei 2022 ini. Lalu, seperti apakah penularan, gejala, pengobatan, dan pencegahan dari virus monkeypox ini atau cacar monyet ini? Pertama, cara penularan dari virus monkeypox atau cacar monyet ini, yaitu penularan melalui hewan yang sudah terinfeksi, terutama monyet, dan hewan pengerat atau yang dapat kita sebut sebagai rodent. Selain itu, cacar monyet sebagian besar juga ditularkan melalui kontak kulit ke kulit yang dekat dengan orang-orang yang memiliki lesi akibat virus ini. Masa inkubasi virus cacar monyet atau yang kita sebut sebagai waktu infeksi sampai timbulnya gejala monkeypox atau cacar monyet ini biasanya 6 sampai 16 hari atau dapat berkisar antara 5 sampai 21 hari. Adapun cara penularan di antara lain, yang pertama, kontak langsung karena cakaran dan gigitan hewan yang terinfeksi monkeypox. Kedua, memakan daging hewan liar yang sudah terinfeksi monkeypox. Ketiga, benda yang terkontaminasi virus monkeypox atau cacar monyet. Keempat, virus masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terbuka, saluran pernafasan, maupun selaput lendir dari mata, hidung, atau mulut. Yang kelima, metode penularan dari manusia ke manusia lainnya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau bahan lesi dan kontak tidak langsung dengan bahan lesi. Kasus monkeypox di Indonesia memang belum ditemukan, tetapi tak ada salahnya untuk tetap waspada untuk menghindari penularannya dan penyebarannya semakin meluas. Namun, baru-baru ini juga disebutkan bahwa penyakit cacar monyet disebabkan karena hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh pria dengan pria lainnya. Tetapi, penelitian membantahnya dan menyatakan bahwa monkeypox bukanlah penyakit homoseksual seperti HIV dan AIDS. Meski demikian, virus dapat menular selama kontak seksual dengan orang yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi virus monkeypox dan hubungan intim di tempat tidur yang terkontaminasi virus monkeypox. Artinya, siapapun tetap berpotensi terkena penyakit cacar monyet. Tanda dan gejala dari monkeypox sendiri adalah gejala cacar monyet pada manusia mirip dengan gejala cacar pada umumnya, tetapi cenderung lebih parah. Perbedaan utama antara gejala cacar monyet dan cacar biasa adalah pembekakan kelenjar getah bening pada cacar monyet. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada fase prodromal. Menurut Centers of Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat dan Kemenkes RI, gejala awal atau fase prodromal antara lain, yang pertama ada demam, yang kedua ada sakit kepala terkadang terasa hebat, yang ketiga nyeri otot, yang keempat sakit punggung, yang kelima pembekakan kelenjar getah bening, yang dirasakan di sekitar leher, ketiak, atau selangkangan. Yang keenam, panas dingin. Yang ketujuh, kelelahan dan lemas. Fase kedua yaitu adalah fase enterusi.
Fase interupsi terjadi saat 1-3 hari, kadang-kadang bisa lebih lama setelah fase prodromal. Pada fase erupsi, timbul ruam atau lesi pada kulit. Biasanya ruam atau lesi ini dimulai dari wajah, lalu menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Kemudian, ruam atau lesi pada kulit ini akan berkembang mulai dari bintik merah, seperti cacar, lepuan yang berisi cairan bening atau nanah, lalu mengeras atau keropong, hingga akhirnya rontok. Gejala cacar monyet akan berlangsung selama 2-4 minggu sampai periode lesi tersebut menghilang dan rontok. Yang ketiga, pengobatan cacar monyet atau monkeypox ini. Sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan pengobatan khusus untuk cacar monyet di Indonesia. Mengingat kasus penyakit ini memang belum ditemukan di Indonesia. Meski belum ada pengobatan khusus, penyakit ini dapat ditangani dengan mencoba mengendalikan gejala-gejala yang ditimbulkannya, mulai dari perawatan yang bersifat suportif dan pengobatan melalui antivirus. Perawatan suportif tidak dapat menghentikan lajur infeksi virus yang sedang berlangsung, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh untuk melawan setiap infeksi yang ada di dalam tubuh. Selain mengalami gejala, dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat untuk mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi, serta melakukan karantina diri dengan berdiam diri di rumah dan melakukan pembatasan kontak sosial dengan orang-orang di sekitar. Hingga saat ini, belum ada obat spesifik yang bisa mengatasi virus monkeypox atau cacar monyet ini. Namun, jelas ada antivirus yang digunakan untuk mengobati penyakit cacar, yang digunakan juga untuk penyakit monkeypox, antara lain Cidofovir atau Tecovirimat, yang bisa membantu dalam proses pemulihan. Pada kasus gejala yang parah, penderita dianjurkan untuk menjalani rawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan intensif, serta dapat mengontrol dampak kesehatan dari penyakit ini. Pencegahan melalui vaksin cacar untuk penyakit monkeypox menjadi solusi penanganan cacar monyet yang terutama. Yang keempat, pencegahan virus cacar monyet dilakukan walau belum terdeteksi di Indonesia, tetapi tidak ada salahnya untuk melakukan pencegahannya. Apalagi, cacar monyet pada anak-anak seringkali terjadi lebih parah karena terkait dengan daya tahan tubuh si anak-anak. Karena anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan daripada orang dewasa. Umumnya, kelompok yang lebih rentan terhadap monkeypox adalah mereka yang berusia lebih dari di bawah umur. Menurut data di Afrika dan negara lainnya, kurang dari 10% kasus yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Langkah untuk mencegah infeksi virus monkeypox dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi sarang virus, terutama hewan buas, tikus, primata, hewan yang sakit, atau yang ditemukan mati. Dan yang kedua, hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau terkonfirmasi atau material yang terkontaminasi, misalnya dari tempat tidur ataupun pakaian yang digunakan si penderita. Yang ketiga, batasi konsumsi dengan yang mengandung darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik, maupun daging yang diburu secara liar. Yang kelima, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan kebersihan tangan setelah bersentuhan langsung dengan orang atau kontak langsung dengan hewan yang mati dan terkonfirmasi atau terinfeksi virus monkeypox, misalnya dengan cara mencuci tangan di area yang mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, serta untuk gunakan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien yang terkonfirmasi atau terindikasi virus monkeypox. Menurut data terbaru tentang monkeypox ialah menurut pengendali dan pencegahan penyakit Amerika Serikat, dalam rilis terbarunya, lembaga itu menyebutkan kasus global kini sudah melampaui 1.000 kasus yang terjadi dari sebelumnya dari bulan Mei sampai Senin 6 Juni 2020. CDC mencatat total 1.019 kasus cacar monyet baik terkonfirmasi atau suspek
yang menyebar di 29 negara. Inggris mencatat kasus terbanyak sejauh ini sebanyak 302 infeksi yang dikonfirmasi dan dicurigai, diikuti oleh Spanyol dengan 198, Portugal dengan 153, Kanada dengan 80, Australia dengan 5 kasus, Italia dengan 5 kasus, Jerman dengan 5 kasus, dan Prancis dengan 5 kasus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengar dan menyimak. Semoga informasi tadi dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi Anda. Selamat pagi.